Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia, terutama untuk teman-teman peserta didik PKBM Bestari di kelas 12. Hari ini kita akan belajar dari modul 11 unit 1 gitu ya, terkait teks resensi. Nah, mengawali perjumpaan kita pada hari ini, ada dua teks yang di sini saya hadirkan gitu ya. Yang pertama ini adalah contoh resensi dari sebuah novel dan juga resensi dari sebuah film. Nah, sebelum kita akan belajar bersama membuat bagaimana sih resensi baik dari buku ataupun film, saya akan coba memberikan paparan singkat terkait apa resensi itu. Nah, teman-teman, ini ada dua resensi dari film gitu ya, yang di sini teman-teman bisa semoga terlihat dengan jelas begitu. Ini ada resensi film terkait Habibie Ainun. Kemudian di sebelah kanan ini ada resensi dari novel juga dan juga diangkat menjadi film, yaitu Perahu Kertas gitu ya. Nah, sebelum kita membuat dan praktek secara langsung bagaimana membuat resensi baik dari buku ataupun film, kita pahami dulu bahwa resensi atau dalam hal ini adalah teks resensi, di sini diartikan sebagai ulasan atau penilaian terhadap sebuah buku atau film. Nah, buku pun tidak dibatasin apakah buku itu berbentuk novel atau buku non-fiksi atau biografi sekalipun gitu ya, atau bahkan buku pelajaran itu juga sangat memungkinkan untuk dibuat menjadi teks resensi. Nah, apa sih tujuan kita itu melakukan resensi, memberikan ulasan atau memberikan penilaian pada sebuah buku atau film gitu ya. Yang pertama adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan baik buku maupun film gitu. Kemudian memberikan gambaran ringkas isi dari buku atau film gitu ya kepada pembaca ataupun kepada orang yang akan melihat sebuah film. Tujuan selanjutnya adalah memberikan masukan pada penulis atau pembuat film terkait karyanya. Kemudian untuk menguji gitu ya bagaimana kualitas buku itu, bagaimana kualitas dari film itu. Kemudian juga untuk mengetahui latar belakang penerbitan buku ataupun pembuatan sebuah film. Resensi, ulasan ataupun penilaian baik terhadap buku atau film ini gitu ya secara tidak langsung sebenarnya adalah sebagai media promosi, karena dengan membuat resensi, orang-orang di luar sana akan tertarik untuk membaca atau melihat buku atau film yang kita nilai gitu. Maka dari itu, karena salah satu tujuannya adalah promosi, maka kerap kali resensi ini diakhiri dengan kalimat ajakan, ajakan untuk membeli buku itu, membaca buku itu, atau melihat sebuah film. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur dari teks resensi, teman-teman. Jadi, yang harus ada saat kita membuat resensi itu apa saja sih gitu ya? Atau bahan-bahan untuk membuat resensi itu apa saja? Yang pertama adalah judul resensi, kemudian yang kedua adalah identitas buku, ataupun identitas film kalau film ya, kemudian intisari buku ataupun film. Selanjutnya ada biografi pengarang atau pembuat film itu. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan buku ataupun film. Nah, ini teman-teman bisa memasukkan unsur-unsur intrinsik. Semoga teman-teman masih mengingat apa saja unsur-unsur intrinsik itu. Jika teman-teman lupa, bisa menyaksikan video pembelajaran pada sebelumnya terkait unsur intrinsik. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu kesimpulan dari resensi kita. Nah, kita kupas satu persatu teman-teman. Yang pertama ada
judul resensi gitu ya. Judul resensi ya, bukan judul film ataupun juga bukan judul dari buku. Nah, judul resensi ini adalah judul yang kita sebagai orang yang memberikan penilaian, yang memberikan judul. Jadi misalnya kayak tadi di awal ada film Habibie Ainun atau novel Perahu Kertas. Jadi bukan Perahu Kertas atau Habibie Ainunnya ya, kalau itu adalah judul film ataupun judul buku. Nah, kalau judul resensi ini adalah kita yang memberikan gitu ya. Ya ini tergantung teman-teman maknai cerita itu seperti apa, nanti baru akan bisa memberikan judul gitu ya. Nah, judul ini adalah bagian yang menjadi daya tarik gitu ya, karena ketika memilih kata-katanya adalah kata-kata yang tepat gitu ya, ini akan menjadi salah satu kunci orang akan banyak membaca buku itu ataupun akan banyak yang tertarik pada film itu gitu. Maka judul resensi ini harus yang memiliki magnet, harus memiliki daya tarik bagi pembaca ataupun penikmat film begitu. Selanjutnya ada identitas buku. Nah, kalau identitas buku ini adalah gambaran atau identitas film gitu ya. Ini lebih berisi secara umum. Ada judul buku atau judul filmnya, nama pengarang atau sutradaranya, kemudian tahun terbitnya buku atau kapan film itu dibuat. Selanjutnya adalah tahun cetaknya. Kalau di film berarti ya ini ya tahun penayangan film itu, kemudian ketebalan buku. Nah, kalau di film ini bisa durasi film gitu ya. Jadi kalau buku ini ketebalan buku, kalau film durasi film. Selanjutnya ada nomor edisi buku karena ini untuk buku ya. Kalau film tidak. Kemudian penerbit ini juga buku. Nah, kalau di film ini bisa pakai produk produksi rumah produksi dari film itu gitu. Selanjutnya ada kalau buku ini bila diperlukan gitu ya, ini bisa juga harga buku. Mohon maaf, harusnya harga buku bila diperlukan. Ini juga misalnya untuk agar masyarakat tahu misalnya oh buku ini itu harganya berapa sih gitu ya. Jadi kita juga sekaligus memberikan informasi gitu ya. Apakah buku itu kategori terjangkau untuk masyarakat secara umum atau seperti apa gitu. Kemudian ukuran buku ini biasanya di novel gitu biasanya ya ada ukuran panjangnya misalnya 18 cm, kemudian lebarnya berapa gitu. Ini biasanya ada. Ini bila diperlukan saja teman-teman. Artinya kalau yang ukuran ini tidak menjadi kewajiban. Selanjutnya, nah, intisari buku ataupun juga intisari film. Nah, kalau ini jelas ya teman-teman, artinya atau mungkin setiap kita baca novel gitu ya, di sampul belakang itu ada sinopsis, ada ringkas ceritanya. Nah, itu bisa masuk di intisari buku ini. Begitu juga ketika di film gitu, biasanya juga dalam posternya film gitu ya, itu juga akan ada sinopsis yang diberikan oleh penulisnya. Nah, selanjutnya bagian yang tidak kalah penting adalah biografi dari pengarang atau pembuat film itu gitu. Apakah dia memang aslinya seorang penulis atau dia misalnya latar belakang pekerjaannya yang lain selain penulis apa, atau kalau misalnya film sutradara gitu ya, misalnya selain sutradara, nah pembuat film ini aktif di mana, nah itu menjadi salah satu hal yang penting. Kenapa? Karena ini menjadi bagian untuk menarik sebanyak-banyaknya orang, baik untuk membaca atau melihat film karya dari pembuat film atau penulis buku ini gitu ya. Jadi misalnya ketika Perahu Kertas itu adalah yang membuat adalah di Dewi Lestari gitu ya. Sebagian memang mengetahui bahwa di ini adalah penulis yang aktif menulis, tapi sebagian yang lain tahu dia adalah seorang penyanyi gitu. Jadi artinya perlu mengikut sertakan kesibukan dia selain menulis itu apa. Ini menjadi salah satu daya tarik agar oh ternyata misalnya orang yang mengetahui Dewi Lestari ini adalah seorang seorang penyanyi gitu ya, ketika oh ternyata dia itu juga nulis buku ya gitu. Ini juga menjadi salah satu ajang untuk bisa promosi begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Nah,
Kalau ini adalah pandangan terhadap sebuah buku atau film tentunya, serta isi di dalamnya. Nah, ini berisi penilaian kelebihan atau kekurangan. Misalnya kalau novel gitu ya, bisa jadi kelebihannya adalah bahasa yang digunakan penulis ini mudah dipahami oleh masyarakat secara umum gitu ya. Bahasanya tidak bahasa yang pelik atau susah diterjemahkan gitu. Atau mungkin kekurangannya terlalu banyak tokoh mungkin saja karena ini sesuai pendapat kita sebagai pembaca atau orang yang melihat film gitu. Itu bisa masukkan itu, atau misalnya unsur intrinsik yang kita masukkan misalnya adalah terkait alur. Di film ini ternyata alur yang digunakan ini alur campuran gitu ya, misalnya yang tiba-tiba masa lampau, tiba-tiba masa sekarang. Nah, ini misal gitu ya, membuat penonton menjadi bingung atau justru ini membuat semakin menarik gitu. Nah, selanjutnya terakhir yaitu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bebas sebenarnya isinya. Bisa jadi kita memberikan masukan kepada penulis gitu ya. Bukan masukan ya, tapi lebih pada pendapat kita terkait tulisan dari orang yang bukunya kita baca atau orang yang filmnya kita lihat gitu. Kemudian bisa juga kalau memang menurut teman-teman setelah dilihat, setelah dibaca buku atau filmnya menarik, nah bisa ditambahkan kalimat-kalimat ajakan. Semoga juga tidak lupa bagaimana membuat kalimat ajakan itu. Yang pasti yang sering kita tahu adalah kalimat ajakan dimulai dengan kata ayo, mari gitu kan ya. Semoga teman-teman masih ingat. Silahkan dicari kembali materinya terkait kalimat ajakan itu yang seperti apa. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan belajar tentang bagaimana sih langkah-langkah untuk kita membuat resensi buku atau film gitu ya. Yang pertama adalah kita harus memahami atau mengerti isi dan tujuan dari ditulisnya buku atau dibuatnya film itu. Apa sih yang pengen disampaikan oleh penulis? Apa sih yang pengen disampaikan oleh pembuat film gitu ya. Nah, setelah kita memahami gitu ya, selanjutnya adalah memiliki arah dalam membuat resensi buku. Nah, jadi kita harus tahu kepada siapa resensi itu dibaca. Jadi gini, misalnya ketika kita meresensinya adalah buku pelajaran katakanlah yang target kita atau sasaran kita yang membaca resensi ini adalah karena itu misalnya buku-buku untuk anak-anak SD gitu ya misalnya, otomatis sasaran kita adalah satu orang tua gitu kan ya, yang kedua adalah pada anak-anak usia SD. Nah, ketika kita tahu siapa sih sasaran kita gitu ya, maka kita akan memilih bahasanya, kemudian juga atau memilih bahasa-bahasanya itu akan kita sesuaikan secara otomatis gitu ya. Kita tidak bisa misalnya, oh buku ini sasarannya adalah peneliti-peneliti, tapi kita tidak memunculkan itu sama sekali dalam resensi kita. Hal terkait penelitian tidak muncul sama sekali. Maka ini akan juga menjadi hal yang kurang tepat. Selanjutnya, setelah kita memiliki arah gitu ya, mengenal dan mengetahui selera dari segala usia pembaca dan tingkat pemahaman dari pembaca. Nah, ini juga keterkaitan dengan poin sebelumnya bahwa yang menjadi sasaran resensi kita ini usianya berapa? Atau kalau misalnya selain usia misalnya yang pekerjaannya apa gitu ya? Apakah dia guru? Apakah dia mahasiswa? Atau masyarakat secara umum gitu. Ini harus kita harus pahami peta itu. Seleranya masyarakat itu dengan film-film yang seperti apa sih? Atau buku-buku yang seperti apa yang saat ini lagi dicari oleh masyarakat. Misal karena sekarang situasi pandemi banyak orang yang tekanan-tekanan mental itu banyak. Oh, ternyata buku yang lagi dicari itu adalah buku-buku terkait kesehatan mental misalnya. Nah, teman-teman bisa tuh memilih, oke kalau gitu aku cari buku terkait kesehatan mental itu yang aku akan resensi gitu. Ini menjadi salah satu
contoh kecilnya. Selanjutnya adalah menguasai segala ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu sebagai tolak ukur ketika menentukan keunggulan kelemahan buku. Jadi artinya kita tidak hanya pasrah, oh isinya bukunya ini, nanti yang tak masukkan di resensi ya sudah full seperti ini saja, tidak. Tapi kita boleh misalnya tadi misalnya kita meresensi terkait buku kesehatan mental gitu ya. Nah, kemudian teman-teman boleh tuh memberikan sedikit gambaran gitu sebenarnya kenapa kesehatan mental itu perlu, atau misalnya apa sih yang bisa kita lakukan menurut versinya teman-teman, boleh di samping memuat isi dari buku itu sendiri. Nah, selanjutnya dengan langkah terakhir adalah yang jelas kita harus rajin baca buku gitu kan. Kita tidak bisa hanya sekali kemudian langsung resensi gitu, karena tidak semua buku itu langsung selesai dalam bisa jadi gitu ya, pemahaman yang mau diberikan oleh penulis ke kita yang baca ini ternyata belum sampai seutuhnya gitu. Akhirnya ya kita perlu baca berkali-kali untuk bisa membuat resensi yang pas gitu. Itu tadi langkah-langkah membuat resensi baik buku maupun film, teman-teman. Nah, selanjutnya, maaf. Nah, selanjutnya adalah cara menulis resensi. Nah, kalau tadi langkah-langkahnya, nah sekarang cara membuatnya. Yang pertama, silahkan pilih buku yang akan diresensi. Sambil kita juga melihatnya, oh aku itu tertariknya sama novel-novel yang genrenya romance. Aku tertariknya sama buku-buku yang biografi-biografi. Atau aku tertariknya pada buku-buku yang non-fiksi misalnya, atau sastra-sastra atau puisi. Nah, itu harus ditentukan, sesuaikan juga dengan minatnya teman-teman. Kemudian setelah memilih bukunya, jangan lupa, atau milih filmnya gitu ya, jangan lupa kemudian selanjutnya adalah dibaca bukunya atau dilihat filmnya. Bagaimana kita bisa memberikan penilaian, bagaimana kita bisa memberikan ulasan jika kita tidak membaca buku itu, atau kita tidak melihat film itu, gitu kan. Bisa tidak cocok gitu ya antara resensi yang kita berikan dengan cerita yang dimunculkan. Maka harus dilihat, dipilih buku atau filmnya, kemudian dilihat dan juga dibaca buku atau filmnya. Nah, selanjutnya tentukan teknik yang tepat untuk menulis resensi. Nah, teknik menulis resensi ini ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah teknik cutting dan gluing. Selanjutnya adalah teknik focusing, dan selanjutnya adalah teknik comparing. Nanti saya bahas di slide berikutnya. Itu langkah yang ketiga. Selanjutnya adalah menulis lengkap unsur-unsur resensi gitu ya, yang tadi ada judul resensi, identitas buku gitu ya. Kemudian ada intisari. Nah, itu silahkan ini harus ditulis lengkap. Selanjutnya setelah ditulis semuanya, jangan lupa cek kembali apa yang sudah kita tulis. Benarkah sudah sesuai dengan film yang kita lihat, atau sudah sesuaikan dengan buku yang kita baca. Selanjutnya, sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada 3 teknik penulisan. Yang pertama adalah teknik cutting dan gluing gitu ya. Teknik ini adalah cutting memotong, dan glue adalah menempel gitu ya, merekatkan. Nah, artinya jadi sebenarnya kita bisa mengambil potongan atau cuplikan-cuplikan dari novel atau film yang kita baca itu gitu ya. Misalnya dari yang bagian awalnya, cara pengenalan tokoh-tokohnya sekilas, potong yang bagian tokoh utamanya saja, atau kemudian kejadian di novel itu yang diceritakan misalnya pada part yang pertengahannya aja, atau mungkin akhirnya saja. Nah, itu namanya teknik cutting dan gluing. Yang jelas kalau ini yang kita pasang seutuhnya adalah inti dari yang kita pasang adalah full dari gagasan penulis. Kita minim, kita hanya, ya tugas kita tadi, kita hanya mencuplik kemudian
menempel gitu ya, tidak pada yang kita membuat kata-kata sendiri, tidak. Itu boleh. Itu teknik cutting dan gluing. Selanjutnya adalah teknik focusing, fokus gitu. Jadi kita mengambil mana sih yang mau kita jadikan pusat perhatian. Misalnya, apakah kita mau fokus pada tokoh utamanya, apakah kita mau fokus pada alur ceritanya, atau kita mau fokus pada bisa jadi setting tempat yang digunakan ini kalau ini adalah kita gitu ya, kita yang memilih mana sih yang mau kita fokuskan, yang menurut kita ini, oh kalau ini yang tak sorot, kalau ini yang tak jadikan resensi, maka yang baca buku ini akan banyak, yang baca film ini akan banyak, begitu teman-teman. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik comparing. Nah kalau teknik comparing ini dari compare, menggabung gitu ya, membandingkan maksudnya. Nah jadi bisa jadi kita meresensi sebuah buku ini juga dengan mencari perbandingan dari buku yang sama, misalnya sama-sama kesehatan mental gitu ya, ada dua buku kesehatan mental, nah kita bandingin gitu kan, mana sih yang menurut kita gitu ya, yang menulis ini lebih mudah dipahami oleh masyarakat secara umum. Semoga ini membantu teman-teman untuk memahami bagaimana teknik penulisan dari resensi. Nah, selanjutnya teman-teman ini ada contoh resensi novel. Ini ada novel terbarunya Dewi Lestari gitu ya. Tapi kita mungkin lebih akrabnya dengan Di Lestari gitu ya. Dia penyanyi juga penulis. Ini novel terbarunya Rapi Jali. Novel ini adalah dari pertama nulis sebenarnya novel ini yang ditulis sama dia. Tapi buku ini baru terbit 27 tahun setelah di ini terkenal. Jadi sebenarnya novel ini dia menulis novel pertama kali adalah pada Rapi Jali, tapi justru Rapi Jali ini menjadi cetak yang paling terakhir karena banyak sebelumnya ada Supernova, kemudian ada buku-bukunya yang lain gitu ya. Ini contoh resensinya secara singkat gitu ya, saya tampilkan. Jadi ini dari resensi novel Rapi Jali. Di sini ada Dunia Pink. Nah, ini adalah judul resensi. Judul ini kita yang bikin. Judul resensi adalah kita yang bikin. Selanjutnya, identitas buku jelas, judul buku Rapi Jali, pengarangnya Di Lestari, penerbitnya Bentang Pustaka, tanggal terbitnya 24 Februari 2021, kemudian ada ISBN-nya, kemudian ada tebal halamannya, lebar halamannya, panjang halamannya, kemudian ada berat bukunya. Bisa juga ditambahkan berapa sih harga buku ini gitu ya. Nah, itu terkait identitas buku. Selanjutnya ada intisari cerita atau kita lebih familiarnya pakai sinopsis. Nah, kalau ini karena novel biasanya tersedia di sampul halaman belakang, gitu kan. Ini sudah otomatis, jadi kita tidak perlu membuat sendiri gitu ya, biasanya ada, tapi misalnya kita mau mempersingkat lagi boleh gitu. Tapi ini saya langsung ngambil secara langsung dari ini novel gitu ya. Selanjutnya ini isi resensinya. Jadi pada isi resensinya, isi dan cerita Rapi Jali berlatar belakang seorang anak yang sedang menikmati pengalaman baru untuk mengikuti tren kekinian seperti mempunyai media sosial, smartphone, kemudian mengikuti ajang pencarian bakat. Kita akan berkenalan lebih jauh dengan dunia pink. Ini yang membuat saya ini memilih kata dunia pink sebagai judul resensi saya. Nah, saya lanjutkan kembali. Ada Oding, sahabatnya sejak kecil yang jago surfing, Mang Acep Mulyana dan Bu Lilis Sudrajat, orang tua Oding, serta beberapa rekan satu band kakeknya. Ini juga menceritakan ada siapa saja sih tokoh-tokoh dalam novel ini begitu ya. Selanjutnya adalah pengarang membuat alur tentang Pink yang berbeda agar lebih relevan dengan sekarang. Itu semua tentunya tidak tersirat dalam naskah aslinya yang berlatar tahun 90-an. Jadi saya mencoba melihat ini yang dipakai setting tahun berapa sih gitu ya. Ini dipakai adalah setting tahun 90-an dengan gaya cara berpakaiannya, kemudian pada masa itu adalah ketika mau jadi orang yang terkenal itu ya
ikut casting sana sini, ikut ajang pencarian bakat apalah biar bisa sering ketemu dengan orang dan dikenal gitu. Kemudian saya menuliskan kelebihan bukunya. Kelebihan buku di sini adalah buku ini akan ada seri lanjutan. Nah, gitu kan. Akhirnya ketika ada ini menjadi salah satu kelebihan. Oh, ternyata buku ini nanti ada seri 2-nya, berarti seri 1-nya aku harus baca nih gitu kan. Nah, selanjutnya kisah yang tertuang cukup menarik sebagai hiburan untuk anak muda yang doyan dengan dunia musisi, karena di sini banyak mengulik tentang musik gitu ya. Otomatis bagi masyarakat yang suka musik ini menjadi salah satu novel yang wajib dibaca begitu. Kemudian selain menyertakan kelebihan, saya juga menuliskan kelemahan. Nah, kalau di novel ini gitu ya, konfliknya itu ketika kita tidak membacanya dengan mendalami buku itu, mungkin tidak mungkin konfliknya gini-gini aja gitu. Padahal sebenarnya enggak, banyak yang ingin diungkap sama di dalam novel ini. Ini contoh resensi singkat novel ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya juga memberikan contoh resensi film. Saya ambil saya sengaja memilih film-film Indonesia gitu ya, tidak film-film dari luar negeri gitu. Nah, ini saya ngambil resensi film ini cukup hits di 2019, semoga saya tidak salah tahun gitu ya, 2019. Jadi nanti kita cerita tentang hari ini, atau masyarakat waktu itu booming sebutnya NKCTHI gitu. Jadi mereka lebih promonya menggunakan singkatan seperti itu. Nah, di judul resensi film saya memberikan judul tentang keluarga, gitu kan. Nah, identitas filmnya, judul filmnya NKCTI atau nanti kita cerita tentang hari ini. Kemudian dari produser filmnya ada Anggria Karisma, kemudian dari sutradara filmnya ada Angga Sasongko. Pemain filmnya ini ada Rio Dewanto, Sheila Dara Aisyah, Rahel Amanda, Ardhito Pramono, Doni Damara, Oka Antara, ada Niken juga seingat saya, dan beberapa pemain yang lain gitu ya. Kemudian sinopsis filmnya, film ini bercerita mengenai sebuah keluarga yang awalnya hidup harmonis sampai memiliki permasalahan yang rumit gitu ya. Tapi orang luar lihatnya baik-baik aja, tapi di dalamnya tidak gitu. Kemudian karakter dari salah satu anaknya yang pertama gitu ya, yang diperanin oleh Rio Dewanto sebagai Angkasa, ini harus bisa menjadi teladan pelindung bagi adik-adiknya. Jadi dia benar-benar dididik bagaimana harus bisa melindungi adiknya meskipun dia terluka. Kemudian ada putrinya yang kedua, Aurora, ini terbiasa mandiri ya, karena menurutnya dia menjadi orang yang tidak diperhatikan di dalam keluarga itu gitu. Kemudian ada anak yang terakhir itu perempuan, Rahel Amanda, namanya Awan. Nah, ini berbeda dengan kakaknya si Aurora. Kalau Aurora ini lebih pada yang tidak diperhatikan, nah Amanda ini mendapatkan full perhatian dari orang tua. Ini dari sudut pandang Aurora gitu ya. Terus sekilas terkait sinopsisnya, nah di resensi filmnya, saya menuliskan bahwa visual film NKCTI tidak perlu dilakukan lagi karena musik dan background pendukung yang digunakan sangat pas. Iya, jadi ini tergantung selera juga ya. Tapi musik-musik yang dipakai bagus. Kemudian penonton diingatkan dengan soundtrack yang khas banget di film ini. Nah, kalau teman-teman pengen tahu bisa dilihat sendiri filmnya ya. Kemudian pengambilan gambarnya, sinematografinya, pengambilan gambarnya pun bagus banget. Jadi kemudian banyak pelajaran terkait keluarga yang bisa kita ambil dari film ini. Nah, tapi kekurangannya film ini adalah latar belakang keluarga yang diceritakan tidak terlihat kaya dan harmonis gitu. Jadi ya mau dibilang kaya banget juga enggak gitu kan. Kemudian yang dibilang keluarga yang tidak berada juga tidak juga gitu. Jadi ngambang gitu kan. Kemudian harmonisnya juga apa ya? Ya tadi ngambang gitu terlihatnya. Ini menurut saya kelemahannya. Sehingga pada beberapa adegan itu kurang pas gitu. Antara sebenarnya ini mau gambarin keluarga yang harmonisnya seperti apa sih? Atau ya kalau memang dia keluarga berada itu yang beradanya sampai seperti apa gitu. Kemudian langsung saya simpulkan
film ini menjadi salah satu yang wajib ditonton untuk kita tahu sebenarnya keluarga itu yang kayak gimana sih, yang dinamakan keluarga itu siapa sih gitu. Nah itu banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Itu teman-teman contoh resensi film gitu ya. Nah selanjutnya untuk tugas gitu ya, ini ada 4 judul film yang kesemuanya adalah film Indonesia. Saya sengaja pilih film Indonesia karena saya pengen juga teman-teman tahu bahwa banyak film-film Indonesia yang bagus, yang mendapatkan banyak penghargaan, justru penghargaan dari luar negeri gitu. Nah, saya berharap kali ini apresiasi itu datang dari teman-teman untuk film-film Indonesia. Ada 4 judul yang saya pilih, ada 20 Step of Mine, ada Kartini, ini yang Kartini 2017 ya. Kemudian ada Alangkah Lucunya Negeri Ini. Selanjutnya ada film Bebas. Nah, tugasnya teman-teman, karena kalau saya minta untuk membaca resensi novel, ini butuh waktu berhari-hari untuk baca novel gitu ya. Bisa seminggu lebih mungkin. Nah, karena itu saya tidak meminta teman-teman buat resensi sebuah novel, tapi saya meminta teman-teman untuk membuat resensi film. Nah, silahkan pilih salah satu dari 4 film yang saya munculkan. 27 Step of Mine, Kartini 2017, Alangkah Lucunya Negeri Ini, atau Bebas. Silahkan dipilih salah satu, lihat filmnya, gitu ya. Kemudian bikin resensi filmnya. Saya memberikan waktu yang cukup lama untuk tugas ini, gitu ya. Saya memberikan waktu 10 hari. Nah, berarti terakhir tugas ini harus dikumpulkan pada 16 Agustus 2021 pukul 23.59. Begitu teman-teman, terima kasih dan semoga belajar kita menjadi manfaat tidak hanya untuk kita tapi juga lingkungan kita dan juga untuk negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.